Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Zulfia Gizela Alvera Deodora dengan NPM G1F0240818. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program yang mengelola sebuah perusahaan, baik itu karyawan, gaji karyawannya, dan semua yang berhubungan menggunakan MVC, model, view, dan juga controller. Baiklah, langsung saja. Tahap pertama, kita buat terlebih dahulu database-nya, DB perusahaan, klik buat. Nah, untuk database dan juga kodenya sebenarnya sudah disediakan, jadi kita impor saja. Choose file, DB perusahaan, dan secara otomatis akan ada semua. Nantinya program ini akan menampilkan tampilan karyawan mulai dari ID, nama, posisi, dan departemen. Lalu ke halaman gaji, ada ID gaji, ID karyawan, bulan, dan juga jumlah. Kita langsung ke kodenya. Open folder. Kita pilih folder yang sudah disediakan tadi. Nah, di sini sudah ada beberapa folder, dan juga di dalam folder ini sudah ada beberapa file. Ada juga untuk bagian gajinya. Oke, untuk tahap yang pertama terlebih dahulu, itu bagian models. Models ini jadi kode terhubung langsung ke database. Jadi kita bisa melakukan perintah select, update, insert, nambahkan, menghapus, mengedit. Langsung saja kita tambahkan di models itu file gaji.php. Kita ambil kodenya di template, kita salin, lalu kita copy. Nah, karena belum lengkap, kita ikuti yang di karyawan.php. Kita copy dari line 1 sampai 11, kita copy ke gaji PHP. Selesai, untuk model, lanjut ke controllers yang mengatur seluruh alur program. Nanti itu bakal menerima request mengambil data kah, menghapus kah, atau menampilkan kah. Kita buat file gaji controller.php. Kita salin kodenya dari template. Selesai untuk models dan controllers. Selanjutnya itu ke bagian view, tampilan. Jadi nanti bakal nampilin informasi ke pengguna. Kita buat folder baru, folder gaji. Di dalam folder ini nanti ada form tambah, edit, dan juga index. Kita buat file baru. Pertama itu ada form tambah. Kita copy dari sini semuanya. Lalu kita salin. Save. Selanjutnya form edit.php. Kita salin juga. Kita tempel di sini. Terakhir itu index.php. Nah, ini merupakan indeks utama. Di sini kita bakal nge-requires untuk yang gaji controller. Supaya dia terhubung ke gaji controller. Di sini juga jangan lupa tambahkan untuk cash bagian gaji. Selesai. Selanjutnya kita bakal melakukan pengecekan apakah metode-metodenya itu untuk keseluruhan namanya sudah sama semua. Karena jika tidak sama nanti akan terjadi error. Kita cek untuk yang bagian karyawan terlebih dahulu. Di sini ada metode get all untuk mengambil data seluruh karyawan, ada insert menambahkan data, get by ID mengambil berdasarkan ID, lalu update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Kita cek ke controllers apakah sama dengan karyawan. Di sini controller itu
hubungkan atau terhubung ke karyawan.php. Di sini pertama ada metode index, function index. Dia akan mengambil seluruh data karyawan. Lalu ada tambah karyawan, itu untuk menambahkan data karyawan. SQL-nya insert sesuai sama yang di karyawan.php tadi. Nah, include ini berarti nanti dia akan pindah atau terhubung ke form tambah PHP yang ada di folder karyawan dan views. Lalu ada edit karyawan. Untuk mengedit karyawan, metode atau SQL-nya itu update, sama seperti yang ada di karyawan.php tadi. Dia akan, ketika pengguna mengklik edit, dia akan ke form edit, lalu ada delete karyawan. Nah, untuk di bagian view yang karyawan, kita samakan semua action-nya dengan di sini. Ingat, itu action tambah karyawan, action edit karyawan, dan action delete karyawan. Baik, di indeks karyawan langsung saja. Nah, di sini kan tambah. Seharusnya tambah karyawan, menyesuaikan dengan controller. Di sini juga edit, seharusnya edit karyawan. Dan di sini delete, seharusnya delete karyawan. Kan kita nanti setelah tampilan data karyawan, kita mau pindah ke daftar gaji. Jadi di sini kita bakalan bikin link baru untuk ke halaman gaji. Ikuti kode yang di atas. Halamannya itu halaman gaji berarti. Dan namanya itu daftar gaji. Oke. Usahakan harus sudah sesuai semua ya, agar tidak terjadi error. Selesai untuk yang bagian pengecekan di karyawan. Ini nanti akan ke form tambah karyawan. Di sini dia bakal nampilin ID karyawan, nama, posisi, departemen, dan juga aksinya. Aksinya itu ini, edit dan juga hapus. Baik, ini untuk form tambahnya. Jadi nanti ditambahin itu ID, nama, posisi, dan juga departemen. Edit juga gitu, dia berdasarkan ID karyawan. Yang diedit itu nanti semua, ada ID, nama, posisi, dan departemen. Selanjutnya kita ke gaji. Oke, di sini kita get all, sama dia mengambil seluruh data. Select, dia bakal milih tabel gaji, lalu karyawan, tabel karyawan, kolom nama, lalu insert untuk menambahkan data, dan ada get by ID, jadi dia mengambil data berdasarkan ID gaji nanti. Ada update, itu untuk memperbarui data, dan juga ada delete untuk menghapus data. Kita sesuaikan dengan yang ada di gaji controllers. Di sini ada kelas gaji controller. Ada juga function index yang mengambil seluruh data tadi, sama seperti di bagian karyawan. Nah, di sini ingat metodenya itu tambah gaji. Dia bakalan ngejalanin insert yang ada di gaji PHP tadi. Dia bakal nambahin ID gaji, ID karyawan, bulan, dan juga jumlah. Dan dia akan mengarahkan ketika pengguna mengklik tambah, dia bakal mengarahkan ke form tambah. Form tambah ini ada di folder views gaji. Untuk edit itu nama function atau actionnya itu edit gaji. Dengan edit itu berdasarkan ID dan juga menggunakan metode atau SQL update yang ada di gaji PHP tadi. Editnya juga ada ID gaji, ID karyawan, bulan, dan juga jumlah. Dia bakal mengarahkan ke form edit kalau pengguna
mengklik aksi edit. Di sini ada delete gaji yang terakhir untuk menghapus. Kita sesuaikan dengan views di sini. Ingat tadi tambah gaji, edit gaji, dan delete gaji. Pertama kita cek yang bagian tambah. Nah, di sini kan tambah saja. Sedangkan tadi tambah gaji, berarti kita ubah menjadi tambah gaji. Ini untuk tabelnya. Nanti ada ID gaji, ID karyawan, nama karyawan, bulan, dan aksi. Lalu di sini di sini kan edit, di sini delete juga. Edit, delete. Sedangkan tadi edit gaji. Kita ubah edit gaji. Delete gaji dan delete gaji. Jangan lupa kita save. Jadi, teman-teman, sejujurnya sebenarnya MVC ini itu mengatur agar program itu terstruktur, rapi. Ada bagian modelsnya, itu untuk database-nya, untuk mengambil, menambah, menghapus. Ada controllers yang mengatur keseluruhan alur program. Ada view untuk menampilkan. Kita cek di bagian indeksnya tadi sudah kita tambahin. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Semoga tidak error. Untuk ngejalaninnya, kita di indeks, klik kanan, pilih copy path. Lalu kita ke localhost-nya, kita salin path tadi. Nah, kita hapus bagian dari C sampai htdocs ini menjadi localhost. Kita jalankan. Nah, kita cek ada error di gaji.php line 4. Oh, kelasnya masih karyawan, sedangkan ini merupakan kelas gaji. Kita save, kita coba lagi, kita refresh. Nah, sudah muncul. Apakah bisa menambahkan data karyawan? Kita coba. Klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Kita coba edit. Apakah bisa? Kita edit namanya. Jadi, kita simpan, update. Nah, sudah terganti. Kita coba hapus. Apakah berhasil? Dan berhasil. Untuk yang karyawan itu sudah berhasil semua, baik menambahkan, mengedit, dan juga menghapus. Kita pindah ke tampilan gaji. Apakah berhasil? Sepertinya ada kesalahan di bagian page-nya. Di bagian kita cek di indeksnya. Indeks karyawan. Oh, di sini kita belum menambahin page. Makanya dia waktu diklik, dia nggak pindah. Oke, kita coba refresh, teman-teman. Dan ada kesalahan di indeks line 14. Kita coba perbaiki. Di indeks. Oh, di sini salah penulisan. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah bisa. Kita coba tambahin gaji. Kita tambahin data karyawan dulu mungkin. Tadi sudah kita tambahin lagi saja yang ini tadi. Kita ke daftar gaji. Kita coba tambah gaji untuk putra. ID gajinya misalnya G. Kita cek dulu tadi. GAJ 006.
Gajinya GAJ 006. Namanya Putra. Untuk bulan Januari 2025. Nah, berapa jumlah gajinya? Kita ibaratkan gajinya 3 juta ya. Oke, kita coba simpan. Dan sudah berhasil. Putra itu gajinya di bulan Januari sudah berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Kita mau edit. Gajinya kita ubah jadi 5 juta. Kita update. Nah, sudah terubah di sini 5 juta. Lalu kita coba aksi hapus. Apakah berhasil menghapus data gaji untuk Putra? Kita klik hapus. Oh, kita cek di gaji controller. Di sini kurang sepertinya. Kita save. Dan di bagian indeks sini saya lupa untuk menambahkan aksi untuk kembali ke halaman utama tadi. Kita salin dari sini. Kita tambahin di bagian ini itu untuk kembali ke halaman utama. Kita tambahin di bawah sini aja ya. Ini untuk ke page karyawan. Kembali ke halaman utama. Oke, kita save. Kita coba refresh. Nah, berhasil tadi dihapus. Kita coba hapus yang Eko Prasetyo. Hapus. Berhasil dihapus. Ini langsung hilang. Kita kembali ke halaman utama apakah berhasil? Dan berhasil. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menyelesaikan tugas responsi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.